Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini 4 sepatu basket terbaik di tahun 2022 favorit gue. Dan seperti biasa di akhir tahun kita selalu bahas sepatu-sepatu basket yang jadi favorit gue di tahun ini. Dan ini nggak ada hubungannya sama urutan mana yang paling baik guys. Seperti biasa juga gue selalu bikin listnya itu simple, nggak terlalu banyak sepatu yang bakal gue bahas. Di sini cuma ada 4 aja, tahun lalu cuma 2. Jadi basically di tahun ini ada lebih banyak sepatu basket yang gue enjoy pas pakai main guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Yang pertama ada sepatu Under Armour Curry 9, dimana ini menurut gue jadi sepatu yang bisa banget gue andelin. Gue suka sama teknologi flow yang ada di sepatu ini, dimana Under Armour tuh bisa memadukan antara midsole dan juga traction yang jadi satu, sehingga bisa bikin sepatu ini lebih ringan. Dan sepatu ini juga ngasih traction yang solid banget, terutama kalau kalian main di lapangan basket indoor yang nggak berdebu sama sekali. Sepatu ini kalau kita ngomongin dari segi tractionnya itu enak banget, berasa kayak nggak ada energi yang loss, efisien banget pas kalian pakai sepatu ini di lapangan. Dan flow cushioning system juga merupakan cushioning yang menurut gue berasa smooth waktu dipakai, bisa ngasih stabilitas juga. Versi ini merupakan versi yang gue ngerasa ada beberapa upgrade dibandingkan dengan versi Curry 8, dimana sepatu ini memiliki fit yang terbilang lebih standar seperti sepatu pada umumnya, nggak kayak kaos kaki sama kayak sepatu Curry 8. Dan di samping itu sepatu ini juga memiliki ground feel yang lebih baik dikarenakan di bagian bawah di sini udah ada torsional support yang dibikin lebih panjang oleh Under Armour guys. Next, di sini ada sepatu Puma Rise Nitro, which is ini merupakan sepatu basket paling canggih dari Puma saat ini. Dan selama gue pakai sepatunya, gue ngerasa ini menggunakan material yang paling nyaman dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket yang gue cobain di tahun ini guys. Sepatu ini menggunakan material knit base dan asli materialnya nyaman banget. Ini material yang menurut gue enak banget waktu kalian pakai, fittingnya itu dapet. Dan sepatu ini juga menggunakan teknologi yang menurut gue di atas rata-rata guys. Pertama dari segi implementasi Nitro Foam-nya, dimana ini merupakan Nitro Foam yang feel-nya agak beda sama Puma MB.01, dimana Nitro Foam yang digunakan di sepatu ini berasa agak lebih tebal, lebih padat, dan bisa memberikan kalian impact protection yang lebih saat menggunakan sepatu ini. Dengan penggunaan Nitro Foam yang sedikit lebih tebal, kalian nggak akan merasakan court feel yang banyak di sepatu ini, tapi di bagian bawahnya sepatu ini udah menggunakan teknologi Pro Plate yang ini juga ngebantu banget dalam memberikan kalian springy sensation saat kalian menggunakan sepatu ini. Jadi gue ngerasa dari segi implementasi materialnya sama keseluruhan overall teknologi yang digunakan di sepatu ini tuh bekerja satu sama lain dan bisa memberikan performance yang optimal waktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Mungkin yang gue berharap bisa lebih aja di sepatu ini ada di bagian heel lockdown-nya, bukan karena heel lockdown-nya jelek, tapi kayak sensasi yang didapat tuh kayak bantal yang kurang nge-sculpt aja. Itu yang gue rasain di sepatu ini, tapi secara overall sepatu ini nyaman banget dan jadi salah satu sepatu terbaik Puma yang pernah gue cobain guys. Selanjutnya ada sepatu Asics Jailburst 26, dimana ada dua versi yang rilis di Indonesia, versi mid sama versi low. Dan kedua sepatu ini bener-bener performanya enak banget di lapangan. Kalau kalian lihat b-rollnya, ini adalah versi mid yang gue pakai, dan sepatu ini tuh jelas menurut gue ya guys, kalau kalian suka main basket di lapangan outdoor, ini bisa jadi salah satu sepatu yang kalian lirik. Tapi nggak cuma itu aja, ini juga bisa perform secara optimal di lapangan indoor. Kalau kalian merupakan pemain basket yang mengutamakan fit, traction, dan juga support, ini bakal jadi sepatu yang nyenengin banget buat kalian. Yang pertama, sepatu ini tuh build-nya kokoh banget, ditambah dengan beberapa fitur-fitur support yang asik dari lateral containment, bagian heel counter yang kokoh banget, di bagian bawah ada torsional supportnya. Sepatu ini menurut gue bener-bener bisa gue andelin pas gue pakai sepatu ini di lapangan. Memang dari segi cushionnya, kalau bisa dibikin sedikit lebih plus lagi dari segi feel-nya, ini bakal bikin sepatu ini lebih nyaman lagi. Tapi buat kalian yang suka dengan tipikal sepatu yang memberikan kalian court feel, berasa springy juga, responsif, ini bakal jadi sepatu yang keren banget dan sepatu yang bisa perform secara optimal di lapangan guys. And last but not least, sepatu Jordan Luka 1 jadi sepatu Jordan favorit gue di tahun ini, karena gue ngerasa dari segi harga dan juga fitur performance yang diberikan sama Jordan Luka 1 ini menurut gue juga keren banget. Sepatu ini dijual dengan harga 1.700.000 sekian, dan dari segi performance yang gue seneng banget dari sepatu ini adalah di area stabilitas sama fit
fit yang dikasih sama sepatu ini. Stabilitasnya enak banget, kalian bakal dapat base yang cukup lebar, tractionnya juga enak waktu dipakai, dan di bagian bawah di sini ada ISO plate-nya. Ditambah ini juga bekerja dengan baik berkolerasi dengan Formula 23 foam yang ada di sepatu ini. Formula 23 foam itu bukan foam yang tebal juga dari segi implementasinya. Pas pakai sepatu ini kalian bakal ngedapetin cukup banyak court feel, tapi dipadukan dengan fitur-fitur tadi itu bener-bener bisa ngasih stabilitas yang keren banget. Sepatu ini sebenarnya cukup ngingetin gue sama sepatu Don't Issue 1, dimana sepatu tersebut juga punya stabilitas yang oke. Dan asli guys, ini jadi sepatu yang gue enjoy pas gue pakai sepatu ini di lapangan. Sekali lagi, dari segi harganya yang menurut gue juga di bawah sepatu-sepatu yang tadi gue sebutin semua. Sepatu ini punya performance yang gak kalah asik, dan juga fitur-fitur yang lain yang ada di sepatu ini juga menunjang, sehingga sepatu ini menjadi salah satu sepatu favorit gue di tahun ini guys. Jadi tadi guys, 4 sepatu basket favorit gue di tahun 2022. Seperti yang gue bilang tadi, ini favorit gue ya. Jadi favorit orang lain mungkin aja bisa beda sama favorit gue. Dan gue pengen kasih beberapa mention juga untuk sepatu-sepatu yang menurut gue berkesan di tahun ini. Yang pertama ada sepatu KD15, dimana gue ngerasa sepatu KD15 itu punya fitur-fitur yang sebenarnya juga asik. Banyak yang bilang kalau KD15 itu jadi sepatu basket terbaik di tahun ini, which is gak salah menurut gue. Cuma gue ngerasa KD15 gue itu kayaknya lebih prefer atau gue lebih enjoy pakai KD14 secara overall dibandingkan dengan KD15. Gue ngerasa kayak KD15 itu seharusnya fitnya bisa dibikin lebih oke lagi, dan gue ngerasa dari segi stabilitasnya itu juga seharusnya bisa dibikin lebih baik lagi. Bukannya jelek ya guys, kedua fitur itu sebenarnya udah cukup bagus, cuma gue ngerasa bisa ditingkatin lagi sehingga sepatu tersebut bener-bener bisa masuk dalam top list gue. Gue ngerasa kayak KD14 itu masih gue rasanya lebih enak aja dibanding KD15. Buat kalian yang mungkin suka sama sepatu Luka 1 tapi kalian lebih prefer dari segi sensasi cushioningnya yang lebih premium gitu, kalian bisa cek ke KD15, karena KD15 itu menurut gue berfokus dari segi feel cushioning yang premium banget. Karena memang sih asli cushioningnya berasa bener-bener enak banget KD15, dan sebenarnya bukannya sepatu itu jelek, tapi itu sepatu yang menurut gue sekali lagi lah itu bisa dibilang kayak runner up di tahun ini guys. Sepatunya aslinya enak banget. Selanjutnya buat kalian yang demen sama sepatu dengan cushioning yang ekstra, kalian bisa cobain sepatu Nike GT Jump, dimana teknologi yang digunakan di sepatu tersebut itu juga gokil banget. Next ada sepatu Puma MB.01, dimana itu juga jadi sepatu yang enak banget, terutama buat kalian yang suka dengan setup sepatu Kyrie, rounded tooling di bagian bawah, dan juga kalian mungkin butuh sepatu dengan cushioning yang sedikit lebih ekstra dibandingkan dengan Kyrie line, kalian bisa ngelirik sepatu Puma MB.01. Itu sepatu sebenarnya enak banget juga, cuma gue ngerasa material yang digunakan, gue lebih enjoy pakai sepatu Puma Rise Nitro tadi. Materialnya menurut gue sih bisa dibikin sedikit lebih baik lagi, tapi terlepas dari itu segala fitur performance-nya itu menurut gue juga sangat nyaman pas gue pakai guys. Next, kalau kalian pencinta sepatu budget, salah satu sepatu budget model terbaik yang gue cobain di tahun ini adalah Jordan Westbrook One Take 3, dimana sepatu tersebut merupakan versi One Take terbaik dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Low cut, ringan, implementasi cushionnya menurut gue sih udah proper, meskipun dari segi teknologinya bukan yang atas-atas banget karena memang budget model, tapi sepatu tersebut udah nyaman banget buat gue pakai guys. And that's about it guys, video 4 sepatu basket terbaik di tahun ini. Thank you so much buat kalian yang udah support channel Naxir Sneakers di sepanjang tahun 2022. 2023 gue udah gak sabar untuk nge-review sepatu-sepatu basket terbaik lainnya. Salah satu yang menurut gue patut diantisipasi adalah sepatu ini guys. Nih, LeBron 20, ini juga jadi salah satu sepatu yang sebenarnya nyaman banget pas gue pakai secara first impression, tapi gue belum selesai bikin performance reviewnya, jadi yep, kalian tungguin aja. Ini makanya masih belum masuk di list ini. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. 2022 is a blast. Kita adain giveaway juga hampir setiap bulan, dan itu berkat kalian semua guys. Thank you, see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.